Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Roisatul Adawiyah dengan NIM 12208193004 akan sedikit menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme serta faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada reproduksi mikroba. Reproduksi mikroba ini bisa terjadi secara aseksual maupun seksual, namun secara umum biasanya terjadi secara aseksual. Reproduksi mikroba secara aseksual biasanya terjadi dengan cara pembelahan biner. Pada pembelahan ini, sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Pembelahan biner mirip mitosis pada sel eukariot. Bedanya, pembelahan biner pada sel bakteri tidak melibatkan serabut spindel dan kromosom. Pembelahan biner ini terdiri atas 3 fase, yaitu fase pertama, sitoplasma terbelah oleh sekat yang tumbuh tegak lurus. Lalu fase yang kedua, tumbuhnya sekat akan diikuti oleh dinding melintang. Lalu fase yang ketiga, terpisahnya kedua sel anak yang identik. Ada bakteri yang segera berpisah dan terlepas sama sekali. Sebaliknya ada pula bakteri yang tetap bergandengan setelah pembelahan. Bakteri yang bergandengan ini merupakan bentuk koloni. Pada keadaan normal, bakteri dapat mengadakan pembelahan setiap 20 menit sekali. Jika pembelahan berlangsung 1 jam, maka akan dihasilkan 8 anakan sel. Lalu reproduksi mikroba secara seksual yaitu dengan cara rekombinasi genetik atau pertukaran materi genetika. Rekombinasi genetik atau pemindahan secara langsung bahan genetika yang berupa DNA di antara 2 sel, yaitu melalui proses berikut. Yang pertama ada transformasi. Pada tahap transformasi ini, perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Pada proses transformasi tersebut, ADN bebas sel bakteri donor akan mengganti sebagian dari sel bakteri penerima, tetapi tidak terjadi melalui kontak langsung. Cara transformasi ini terjadi pada beberapa spesies saja. Misalnya pada bakteri Streptococcus pneumoniae, lalu ada Haemophilus, ada Bacillus, ada Neisseria, dan ada Pseudomonas. Diduga pada tahap transformasi ini merupakan cara bakteri menularkan sifatnya ke bakteri yang lain. Misalnya pada bakteri pneumokoki yang menyebabkan pneumonia, dan pada bakteri patogen yang semula tidak kebal antibiotik dapat berubah menjadi kebal antibiotik karena transformasi ini. Proses ini pertama kali dikemukakan oleh Frederick Griffith pada tahun 1982. Lalu ada fase yang kedua yaitu transduksi. Pada fase transduksi ini terjadi pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri yang lain dengan perantaraan virus. Selama transduksi, kepingan ganda ADN dipisahkan dari sel bakteri donor ke sel bakteri penerima oleh bakteriofag atau virus bakteri. Pada virus-virus baru sudah terbentuk dan akhirnya menyebabkan lisis pada bakteri. Bakteriofag yang non-virulen atau menimbulkan respon lisogen memindahkan ADN dan bersatu dengan ADN inangnya. Virus dapat menyambungkan materi genetiknya ke DNA bakteri dan membentuk profag. Ketika terbentuk virus baru,
di dalam DNA virus sering terbawa sebengkal DNA bakteri yang diinfeksinya. Virus yang terbentuk memiliki dua macam DNA yang dikenal dengan partikel transduksi atau transduksi praktik. Lalu fase yang terakhir ada fase konjugasi atau bergabungnya dua bakteri positif dan negatif, dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Artinya terjadi transfer ADN dari sel bakteri donor ke sel bakteri penerima melalui ujung pilus. Ujung pilus akan melekat pada sel penerima dan ADN dipindahkan melalui pilus tersebut. Kemampuan sel donor memindahkan ADN dikontrol oleh faktor pemindahan atau transfer faktor atau biasanya sama dengan faktor F. Lalu di sini ada fase pertumbuhan dari mikroba yang terdiri dari fase lag, ada fase stasioner, dan ada fase kematian. Pada fase lag, yaitu merupakan fase adaptasi atau fase penyesuaian mikroorganisme pada suatu lingkungan baru. Ciri dari fase lag ini yaitu tidak adanya peningkatan jumlah sel, hanya peningkatan ukuran sel. Lama fase lag tergantung pada kondisi dan jumlah awal mikroorganisme dan media pertumbuhannya. Lalu ada fase log. Pada fase log ini, mikroorganisme tumbuh dan membelah pada kecepatan maksimum, tergantung pada genetik mikroorganisme, sifat media, dan kondisi pertumbuhan. Sel baru terbentuk dengan laju konstan dan massa bertambah secara eksponensial. Oleh karena itu, biasanya fase log ini juga disebut dengan fase eksponensial. Lalu fase yang ketiga ada fase stasioner atau pertumbuhan mikroorganisme berhenti dan terjadi keseimbangan antara sel yang membelah dengan jumlah sel yang mati. Pada fase ini terjadi akumulasi produk buangan yang toksik. Pada sebagian besar kasus, pergantian sel terjadi pada fase stasioner ini. Lalu pada fase yang terakhir ada fase kematian atau keadaan di mana jumlah sel yang mati meningkat dan faktor penyebabnya adalah ketidaktersediaan nutrisi dan akumulasi produk buangan yang toksik. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Naila Sabira Hasanah. Baiklah, di sini saya Naila Sabira Hasanah dengan NIM 12208193103 akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Nah, di sini ada 3 faktor, yaitu faktor fisika, faktor kimia, dan juga faktor biologi. Faktor fisika dan faktor kimia ini bisa disebut dengan faktor abiotik, dan juga faktor biologi ini bisa disebut juga sebagai faktor biotik. Yang pertama dari faktor fisika, yaitu dipengaruhi oleh suhu. Nah, suhu ini sangat mempengaruhi laju reaksi enzimatis dan kimia di dalam sel. Nah, suhu ini semakin meningkat suhu, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, suhu akan meningkatkan metabolisme sampai pada titik denaturasi. Di sini ada klasifikasi mikroba menurut suhunya, keadaan suhunya, yaitu psikrofilik, yaitu mikroba yang menyukai kondisi dingin. Selanjutnya yaitu mesofilik, di mana mikroba ini menyukai temperatur yang sedang seperti Clostridium botulinum. Selanjutnya ada termofilik. Nah, di sini mikroba ini sangat menyukai kondisi yang panas seperti Clostridium nigridicans dan Bacillus
thermophilus. Selanjutnya ada hipertermofilik, yaitu di mana kondisi ini mikroba sangat menyukai kondisi yang sangat panas. Selanjutnya yaitu pH. Pengaruh pH di sini sangat mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Nah, berkaitan dengan pH ini berkaitan dengan kondisi asam atau basahnya lingkungan suatu mikroba. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi mikroba yang menyukai pH, yaitu menyukai pH netral, yaitu atau disebut neutrofilik, yaitu sekitar antara 6,5 sampai 7,5. Selanjutnya ada bakteri dengan pH yang asam, yaitu 2 sampai 5, di mana disebut dengan acidofilik. Selanjutnya yaitu ada mikroba yang menyukai pH yang basah atau disebut dengan alkalifilik dengan pH 8,4 sampai 9,5. Selanjutnya yaitu tekanan osmotik. Nah, di sini faktor tekanan osmotik ini berkaitan dengan seberapa tingginya konsentrasi suatu zat terlarut seperti garam, gula, dan substansi lain yang berada di dalam suatu pelarut atau air. Nah, di sini berdasarkan bentuk adaptasinya, mikroba ini dikelompokkan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu halofilik, yaitu mikroba yang mampu tumbuh pada kondisi lingkungan yang konsentrasi garamnya sangat tinggi. Disebut juga dengan ekstrim halofil. Yang selanjutnya yaitu osmofil, adalah organisme yang mampu hidup pada kondisi gula yang tinggi dalam sebuah larutan. Selanjutnya yaitu ada xeropil, adalah organisme yang mampu hidup pada kondisi lingkungan yang kering. Nah, ini keringnya ini karena kekurangan air, bukan karena tingginya konsentrasi zat terlarut. Selanjutnya yaitu ada kelembapan. Di sini mikroorganisme mempunyai nilai kelembapan yang optimum. Umumnya kelembapan ragi dan bakteri ini mempunyai kelembapan di atas 85 derajat Celcius. Nah, sedangkan jamur ini mampu hidup pada kelembapan di bawah 80 derajat Celcius. Selanjutnya ada oksigen. Di sini oksigen sangat berperan penting pada mikroorganisme dalam hal respirasi sel. Berdasarkan kebutuhan mikroorganisme terhadap oksigen, ini ada beberapa mikroorganisme dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu ada aerob obligat. Nah, di sini jenis mikrobanya ini membutuhkan O2 dan tipe metabolisme adalah respirasi aerobik. Selanjutnya ada aerobik fakulatif. Nah, di sini jenis mikrobanya tidak membutuhkan O2, namun tumbuh dengan baik jika tersedia O2. Tipe metabolisme pada mikroba ini umumnya adalah respirasi aerobik, lalu fermentasi, dan ada juga respirasi anaerobik. Nah, selanjutnya ada klasifikasi mikroaerofil. Nah, mikroaerofil ini adalah jenis mikroba yang membutuhkan O2 dalam jumlah yang sedikit. Tipe metabolismenya adalah respirasi aerobik. Selanjutnya ada aerotoleran. Nah, ini jenis mikroba ini tidak membutuhkan O2 dan mengalami pertumbuhannya lambat jika tersedia O2. Nah, tipe metabolisme jenis aerotoleran ini adalah fermentasi. Selanjutnya ada anaerob obligat. Nah, di sini mikrobanya akan rusak jika tersedia oksigen atau O2, dan tipe metabolismenya ini disebut dengan fermentasi atau respirasi anaerobik. Selanjutnya ada cahaya. Nah, di sini cahaya sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Umumnya cahaya ini pada bakteri, cahaya dapat merusak sel mikroorganisme yang tidak berklorofil. Contohnya bakteri tadi. Sinar ultravioletnya ini mampu menyebabkan ionisasi komponen sel yang berakibat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan kematian pada bakteri.
Nah, selanjutnya ada faktor kimia yang terdiri dari senyawa kimia untuk bahan makanan mikroorganisme seperti karbon, nitrogen, sulfur. Nah, senyawa kimia ini berfungsi sebagai bahan makanan bagi mikroorganisme. Nah, contohnya itu ya karbon, nitrogen, dan juga sulfur. Yang kedua yaitu ada senyawa yang bersifat racun bagi mikroba adalah zat desinfektan dan antiseptik. Nah, di sini zat desinfektan adalah senyawa kimia yang dapat membunuh mikroorganisme, tetapi tidak perlu endospora dan digunakan pada objek yang mati. Sedangkan zat antiseptik ini yaitu agen kimia yang mampu membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba dan tidak toksik jika digunakan oleh jaringan hidup. Selanjutnya ada listrik. Di sini listrik juga mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Nah, listrik ini dapat mengakibatkan terjadinya elektrolisis bahan penyusun medium pertumbuhan. Nah, selain itu, arus listrik di sini juga dapat menghasilkan panas yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Selanjutnya yaitu tegangan muka. Tegangan muka ini mempengaruhi cairan sehingga permukaan cairan tersebut dapat membuat membran yang elastis seperti protoplasma. Protoplasma ini kan dilindungi oleh dinding sel. Nah, apabila terjadi tegangan antar muka pada dinding sel ini akan mempengaruhi protoplasma sehingga mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Yang selanjutnya yaitu ada faktor biologi yang terdiri dari sinergisme mikroba, antagonisme mikroba, netralisme, komensalisme, mutualisme, kompetisi, predasi. Nah, di sini sinergisme mikroba ini maksudnya yaitu peristiwa di mana ada dua atau lebih mikroba yang secara bersama-sama memproduksi substansi yang tak satu pun dapat memproduksinya secara terpisah. Nah, di sini selanjutnya ada antagonisme mikroba. Antagonisme mikroba ini peristiwa salah satu organisme pertumbuhannya terhambat dan yang lainnya tidak terhambat, atau peristiwa ini disebut dengan antibiose. Selanjutnya ada netralisme. Nah, netralisme di sini yaitu hubungan antara dua populasi yang tidak saling mempengaruhi. Contohnya ini ada mikroba allochthonus dengan mikroba autochthonus. Selanjutnya ada faktor biotik selanjutnya yaitu komensalisme. Di sini komensalisme yaitu dua populasi yang satu diuntungkan tetapi yang satu tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan. Jadi tidak berpengaruh terhadap mikroorganisme yang lainnya tetapi yang satu diuntungkan. Nah, ini contohnya yaitu bakteri Flavobacterium brevis yang dapat menghasilkan ekstraksi sistein. Nah, setelah sistein ini dihasilkan, ini diperlukan oleh Legionella pneumophila. Selanjutnya yaitu ada faktor biotik mutualisme. Nah, mutualisme di sini yaitu asosiasi dua mikroba, populasi mikroba yang keduanya saling ketergantungan atau saling menguntungkan. Nah, contohnya yaitu bakteri Rhizobium sp yang hidup pada akar tanaman kacang-kacangan di mana mampu mengikat nitrogen. Nah, selanjutnya ada juga Lichenes di mana simbiosisnya ini antara alga cyanobacteria dengan fungi. Nah, selanjutnya ada kompetisi. Nah, kompetisi ini yaitu hubungan negatif antara dua populasi mikroba yang keduanya mengalami kerugian. Nah, contohnya yaitu Paramecium caudatum dengan Paramecium aurelia. Yang terakhir yaitu faktor biotiknya yaitu predasi. Di sini predasi ini dimaksudkan satu organisme memangsa atau memakan dan mencerna organisme lain. Nah, contohnya yaitu protozoa dengan bakteri. Nah, sekian penjelasan dari saya.
dan akan dilanjutkan penjelasan dari teman saya. Terima kasih. Saya Wulidatu Nisa Utamama Ari Subagio dengan NIM 12208193109. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus. Meliputi sifat khas virus, daur hidup virus, dan mekanisme kerusakan sel oleh virus. Virus memiliki beberapa sifat khas. Yang pertama, virus berukuran sangat kecil. Virus memiliki ukuran lebih kecil daripada bakteri dan hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektron. Sifat khas selanjutnya yaitu virus adalah parasit obligat intraseluler. Maksudnya di sini virus bisa hidup jika ada inangnya. Kemudian virus menginfeksi sel hidup. Karena virus tidak bisa hidup jika tidak ada inangnya, dan inang tersebut juga harus makhluk yang masih hidup. Jika inangnya sudah mati atau makhluk tersebut mati, maka virus pun juga akan mati. Daur hidup virus meliputi pertama-tama virus menginfeksi sel. Kemudian setelah virus tersebut menginfeksi sel, virus akan melekat pada sel tersebut atau viropeksis. Kemudian virus menembus sel tersebut, maksudnya pinositosis. Setelah virus tersebut melekat pada sel dan menembus sel tersebut, maka virus akan melepaskan asam nukleat yang dimilikinya. Setelah asam nukleat disuntikkan ke dalam sel tersebut, maka asam nukleat tersebut akan merangsang isi sel untuk membentuk asam nukleat dan protein virus. Selanjutnya yaitu terjadi proses pematangan komponen baru. Nah, daur hidup dari masuknya virus ke dalam sel sampai terjadi proses pematangan komponen baru disebut stadium eklipse. Mekanisme kerusakan sel oleh virus. Melalui tahap yang pertama, virus mengikat reseptor spesifik pada permukaan sel. Kemudian terjadi uncoating dari genom virus tersebut. Kemudian setelah uncoating dari genom virus, terjadi diatur ekspresi transkrip virus. Lalu terjadi sintesis protein virus. Setelah disintesis, terjadi replikasi asam nukleat genomik virus. Selanjutnya terjadi perakitan virus progeni yang baru. Yang terakhir yaitu pelepasan virion baru dari sel inang. Sekian presentasi dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.